Saya kira di antara politisi yang paling acceptable di tingkat elit itu Pramono Anung. Dia dari partai oposisi kurang lebih ya, meskipun PD Perjuangan kurang terlihat oposisi pada Pak Prabowo. Tetapi relatif bisa diterima sangat baik oleh Pak Prabowo, oleh Pak Jokowi, oleh elit-elit politik yang lain, termasuk bukan hanya elit politik, elit oligarki. Itu juga relatif menerima. Apa orang-orang kaya itu happy sama Pramono Anung. Tapi kan problem Pramono Anung bukan di situ. Problemnya di branding. Jakarta itu mirip MU. Sampai degradasi. Tunggu dulu. Jakarta itu punya segalanya kan. Demikian juga dengan MU. MU itu punya resources, salah satu klub terkaya, punya sejarah. Tetapi kalau tidak dikelola, tidak di branding dengan benar, yang low. Saya termasuk gubernur yang sudah mencanangkan untuk normalisasi 3 sungai, yaitu Ciliwung, kemudian Cakung Lama, dan Krukut. Dan akan dimulai di tahun ini 3-3-nya. Dananya sudah kita siapkan karena problem utamanya keputusan politiknya, yang kedua adalah dananya. Dan alhamdulillah sudah disiapkan karena saya menyadari bahwa penanganan banjir di Jakarta tidak boleh semata-mata misalnya menggantungkan modifikasi cuaca ataupun yang lainnya. Jadi harus ada penanganan jangka menengah. Dan jangka menengahnya itu tadi, normalisasi sungai, kemudian di dalam normalisasi pasti ada warga yang dipindahkan. Karena tidak harus dilakukan itu, ya. Jadi untuk pembulian yang terjadi di Senen, karena kebetulan di CCTV-nya terlihat, saya sudah meminta untuk ini ditindaklanjuti. Siapapun yang melakukan pembulian di Jakarta, maka akan kami ambil tindakan setegas-tegasnya. Kalau bagi warga, misalnya dia pelajar, dan dia pemegang kartu Jakarta Pintar atau kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, maka yang seperti itu kita tarik KJP maupun KJMU-nya. Dan saya sudah menyampaikan kepada dinas terkait, terutama dinas pendidikan untuk ini, termasuk Satpol PP dan sebagainya, untuk ruang tempat-tempat yang dilakukan pembulian seperti itu. Pemerintah DKI Jakarta tidak memberikan toleransi sama sekali. Perjalanan panjang itulah yang membuat saya merasa ketika sudah menjadi gubernur ini, hal-hal yang mungkin bagi orang yang tidak punya latar belakang sebagai orang di panggung belakang pasti akan kesulitan. Dan inilah yang kemudian saya bersyukur bahwa selama saya menjadi gubernur ini, alhamdulillah relatif semuanya bisa berjalan dengan baik. Apa rasanya nggak punya rencana untuk jadi kepala daerah, tiba-tiba menjadi kepala daerah? Di saat mungkin kompetitor Bapak atau lawan Bapak udah berniat dan punya rencana dari lebih lama gitu. Ya, yang pertama sudah berniat, kemudian surveinya tinggi sekali. Saya memulai dengan survei 0%, tetapi ada satu hal yang kemudian membuat saya merasa bahwa oh ya, saya harus fight dan saya harus menang untuk menjadi gubernur Jakarta, adalah ketika melihat persoalan sebenarnya di Jakarta itu Gini rasio ketimpangan yang tinggi antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Dan itulah yang kemudian kenapa dalam pemerintahan saya selama 100 hari yang baru lewat beberapa hari yang lalu, betul-betul saya konsentrasi menyelesaikan persoalan yang mendasar, yaitu kesempatan anak-anak orang tidak mampu untuk bisa sekolah, bahkan bisa sekolah sampai dengan S1, S2, bahkan sampai dengan S3. Ada yang disebut dengan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, itu beasiswa yang diberikan sampai dengan S3. Tetapi yang paling utama, saya mengeluarkan KJP itu 707.622 siswa, angkanya 1,6 triliun, cukup besar. Kenapa ini saya lakukan? Saya merasa yakin bahwa kalau mau merubah Jakarta, yang paling utama adalah merubah kesempatan siapapun untuk bisa bersekolah dengan baik. Dan itu saya lakukan. Termasuk saya menebus ijazah yang tertahan hampir 6.652. Saya tertarik untuk membicarakan itu sejujurnya, karena kalau kita kaitkan menebus, karena kan mungkin nggak mampu ya, itu pelajar-pelajar datang dari Korea termampu, nggak bisa nebus ijazah, Bapak bantu tebus ijazah, sehingga mereka bisa megang ijazah. Ini ijazah SD, SMP, SMA. SMA. Berarti saya sebentar lagi akan masuk untuk ijazah di perguruan tinggi, karena ternyata ijazah di perguruan tinggi juga banyak. Ini sebenarnya kaitannya kayak ini, Pak Gubernur. Apa yang Pak Gubernur sudah lakukan kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja, kesempatan kerja, karena isu PHK banyak sekali, kondisi bisnis juga lagi tidak oke gitu. Tadinya saya pikir ijazah kuliah, walaupun ijazah SMA bisa membantu ke kerja ya, karena dibutuhkan, kalau nggak punya ijazah susah gitu ya. Ijazah kuliah malah baru mau, karena setelah kami pelajari memang cukup besar yang tertahan, sehingga itu menjadi konsentrasi berikutnya. Tetapi gini, pokoknya saya ingin dari keluarga yang tidak mampu di Jakarta itu mendapatkan kesempatan kemudahan. Bukan hanya mereka bisa menerima apa yang disebut dengan kartu Jakarta Pintar itu tadi, tapi juga yang lebih utama dari itu adalah
apa yang menjadi fasilitas di Jakarta mereka bisa nikmati. Sekarang ini yang penerima KJP pasti dari keluarga yang kurang beruntung, mereka bisa lihat Monas, bisa lihat Taman Mini, bisa melihat Ragunan, Ancol, gratis loh. Dan kemarin saya barusan juga memberikan 3.400 tiket untuk Formula E, dan itu tidak pernah kebayangkan dari mereka bisa nonton Formula E. Kenapa itu dilakukan? Karena saya merasa bahwa anak-anak Jakarta kalau memang mau maju harus bisa melihat dunia dan harus melihat opportunity untuk itu. Gerak-gerik apa ini Pak Gubernur? Oke, sebentar. Saya mau nanya jadi ngerem nih, ngeliat permainan catur apa nih. Ini mesti hati-hati nih. Tapi gini, Bapak belum memberikan saya jawaban terkait apa yang Bapak sudah atau akan lakukan terkait isu tenaga kerja, PHK di mana-mana. Jadi sampai dengan bulan Juni ini, Jakarta salah satu yang dua hal. Pertama, unemployment-nya mengalami penurunan. Yang kedua adalah kemiskinannya mengalami penurunan. Yang ketiga adalah pajaknya mengalami kenaikan, revenue pajaknya. Kenapa itu bisa terjadi? Memang saya menggalakkan itu. Problemnya adalah ketika Lebaran kemarin orang datang ke Jakarta itu bertambah cukup besar. Nah ini kalau kemudian mungkin pada bulan Juni ini kalau disurvei pasti akan unemployment-nya akan naik lagi. Karena apa? Orang-orang daerah yang dulu misalnya kerja di daerah kemudian di PHK, rata-rata mereka masih berkeinginan untuk ke Jakarta, mengadu nasib di Jakarta. Inilah yang menjadi problem di Jakarta saat ini. Saya agak, dengan segala hormat Pak Gubernur, saya agak khawatir dengan angka yang Pak Gubernur katakan terkait berkurangnya angka pengangguran ya, karena kalau sekilas sih kita lihat di sosmed, kita lihat di koran sih PHK di mana-mana Pak. Saya sih nggak usah jauh-jauh, karyawan saya sendiri aja habis kena PHK kemarin. PHK di daerah-daerah memang iya. Di Jakarta? Di Jakarta relatif sebenarnya orang di Jakarta itu kan pabriknya udah kecil, tekstilnya udah kecil. Kebanyakan pabrik tekstil itu di luar Jakarta. Kebanyakan di Jakarta itu industrinya adalah industri yang lebih stabil. Misalnya yang lebih agak advance sedikit lah, data center, perguruan tinggi dan sebagainya. Itulah yang kemudian membuat Jakarta revenue utamanya kan dari pajak. Jadi kita ini APBD kita utamanya itu adalah dari revenue pajak. Sehingga dengan demikian itulah yang menjadi kekuatan. Tapi memang kalau sekarang dilihat dengan setelah Lebaran ini pasti naik, unemployment-nya pasti naik. Maaf saya agak bingung, saya mau kemarin itu permainan saya dipanggil beliau hari Senin tepatnya jam 1 siang. Saya nggak punya pikiran apa-apa. Ya. Karena di hari Sabtunya saya juga udah sama ibu. Ketika saya sama ibu udah salaman sama ibu. Biasa gitu ya? Bukan salaman untuk Mas Anies lah gitu. Oh gitu. Oh, karena saya ditanya oleh beliau ada hal yang saya nggak bisa sampaikan ke publik. Saya sampai udah telepon Mas Anies, Mas selamat ya. Bismillah, mudah-mudahan semuanya lancar gitu. Itu hari Jumat? Hari Sabtu. Hari Sabtunya? Hari Senin dipanggil jam 1, begitu saya datang langsung ibu salaman. Kamu saya tugaskan untuk jadi calon gubernur Jakarta. Mbak bercanda? Enggak, saya serius. Kamu udah tak pegang tanganmu loh. Berarti ini udah deal. Mbak bercanda? Enggak dong. Aku bilang, masa enggak, udah kamu ngomong sama Hani. Kan saya udah sama Mbak Mega kan akrab. Yeah. Jadi saya ngomong sama istri juga kaget. Karena saya nggak mau balik lagi, saya telepon Pak Jokowi. Benar-benar saya telepon Pak Jokowi. Saya bilang, Bapak Presiden, saya diminta teman-teman jumpa bersama saya di Darabi Channel ya. Ini luar biasa sekali teman-teman. Bagaimana Gubernur Jakarta Pramono Anung ya, ini membuat kita semakin bangga teman-teman. Gebrakan-gebrakan hebat Pramono Anung ini teman-teman ya nggak main-main ya. Bagaimana beliau ini gubernur yang sangat-sangat populer ya. Maklum teman-teman ya, beliau ini memang seorang senior ya, sangat berpengalaman, sangat-sangat membuat kita yakin bahwa masa depan Indonesia ada di tangan beliau. Karena apa? Karena ya sangat layak sekali ya menjadi seorang presiden teman-teman. Gebrakannya hebat, programnya juga hebat. Yang paling penting adalah mau mendengarkan setiap kritikan, mau mendengarkan setiap masukan teman-teman. Saya teringat bagaimana Denny Siregar memberikan masukan kepada Pramono Anung agar sekolah-sekolah di Jakarta itu gratis ya. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata Pramono Anung betul-betul menunjukkan sikap kedewasaannya teman-teman. Dalam berpolitik, dalam memimpin ya,
beliau kemudian mendengarkan aspirasi masyarakat dan akhirnya menggratiskan sekolah swasta. Bahkan nggak tanggung-tanggung teman-teman, 103 sekolah, ya kan. Apa yang kita lihat dari sini teman-teman, gini, sekolah swasta biasanya itu adalah sekolah terbaik ya, makanya mahal teman-teman. Namanya juga swasta pasti mahal ya, karena kualitasnya baik. Ketika pemerintah menggratiskan ya, artinya menanggung biaya, artinya masyarakat yang tidak mampu, masyarakat miskin ya kan, bisa dan boleh belajar di sana ya, karena memang gratis ya. Ini yang saya katakan bahwa Pramono Anung memang sangat luar biasa teman, memberikan sebuah kepemimpinan yang sangat luar biasa, sehingga masyarakat kemudian kan menikmati ya hasil dari pekerjaannya. Jika kemudian Pramono Anung ini jadi capres teman-teman, saya yakin bahwa program yang seperti ini ya bisa buat ke nasional ya kan. Menurut saya sangat keren teman-teman ya, sangat keren sekali kalau program Mas Pram ini ke nasional. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.